Kalimat itu terus berdengung di kepalaku sepanjang malam. Aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, sementara suara napas Alex yang tenang di sampingku terdengar seperti ironi paling pahit. Bagaimana bisa seseorang tidur dengan damai, padahal mungkin dia sedang menyembunyikan dosa besar dari orang yang tidur di sebelahnya? Pagi itu, aku bangun dengan tekad bulat. Sudah cukup aku menjadi istri yang diam, yang hanya menangis di balik pintu kamar, yang merelakan harga dirinya diinjak-injak demi mempertahankan status sebagai istri sah. Hari ini, aku akan mengambil alih hidupku sendiri. Langkah pertama, menghubungi dokter kandungan yang dulu pernah memeriksaku. Namanya Dr. Fadli, seorang spesialis fertilitas yang jujur dan lembut saat berbicara. Beliaulah yang dulu memberiku kepastian bahwa tubuhku tidak mengalami hambatan untuk memiliki anak. Tapi satu hal yang belum sempat terjadi adalah pemeriksaan terhadap Alex. Aku menelepon klinik tempat beliau praktik. Selamat pagi, Klinik Rahayu. Dengan siapa saya berbicara? Selamat pagi. Saya Sinta, pasien Dr. Fadli. Saya ingin membuat janji konsultasi ulang. Hari ini kalau memungkinkan. Baik, Ibu Sinta. Hari ini beliau ada jadwal sore pukul 5. Apakah Ibu bisa datang? Aku menarik napas. Bisa, saya akan datang sendiri. Setelah menutup telepon, aku berdiri cukup lama di depan cermin, menatap wajahku yang terlihat lebih dewasa dari 4 tahun lalu. Di balik kantung mata dan senyum yang mulai jarang muncul, aku melihat sosok perempuan yang mulai mengenal dirinya sendiri. Hari itu aku tidak memberitahu Alex. Aku hanya bilang akan pergi belanja. Sore harinya, aku tiba di klinik tepat waktu. Dr. Fadli menyambutku dengan ramah. Senyumnya seperti cahaya kecil yang memberiku harapan. Bu Sinta, saya masih ingat Anda. Apa kabar? Apa ada yang bisa saya bantu? Suaranya hangat, dan itu membuat dadaku terasa sesak. Saya ingin bertanya, Dok, tentang hasil pemeriksaan saya yang dulu. Apakah ada kemungkinan itu salah? Ia membuka berkas elektronik, memeriksa hasil lama, dan menggeleng pelan. Tidak, Bu. Hasil Anda sangat baik. Siklus teratur, hormon stabil, dan tidak ada kelainan pada organ reproduksi. Anda sehat secara medis, bahkan sangat siap untuk hamil. Aku menunduk dan suaraku mulai bergetar. Kalau begitu, kemungkinan pasangannya ya, Dok? Ia menatapku penuh empati. Kami tidak bisa menyimpulkan apapun sebelum pasangan juga menjalani pemeriksaan. Tapi jika selama ini belum ada kehamilan, pemeriksaan keduanya memang sangat penting. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Suami saya menolak berkali-kali. Dr. Fadli diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, saya bisa bantu. Mungkin Anda bisa membujuk beliau datang dalam suasana berbeda. Kami bisa buatkan sesi konsultasi ringan dulu, tanpa langsung tes, agar tidak membuatnya defensif." Aku mengangguk, walau di dalam hati aku tahu, membujuk Alex adalah misi yang nyaris mustahil. Tapi aku pulang malam itu membawa satu hal, dokumen hasil pemeriksaanku, dicetak ulang atas permintaanku. Lembar-lembar itu seperti tameng kecil di tanganku. Tapi aku sadar, kalau aku ingin kebenaran sepenuhnya, aku tidak cukup hanya bertahan dengan hasilku sendiri. Aku harus tahu hasil Alex. Dengan cara apapun. Malamnya, aku menyambut Alex dengan senyum dan makan malam hangat. Aku tahu, untuk sekali ini, aku harus jadi versi Sinta yang tidak mencurigakan. Aku harus tenang, lembut, tidak seperti istri yang baru saja membongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Dan di tengah makan malam itu, aku mencoba strategi pertamaku. Mas, minggu depan ada acara pemeriksaan gratis dari klinik tempat aku kontrol kemarin. Mereka kerjasama dengan rumah sakit. Bisa pasangan juga ikut. Katanya sih biar edukasi. Alex menatapku sambil mengunyah. Maksud kamu, aku ikut juga? Aku tersenyum kecil. Iya, bareng. Tapi bukan yang aneh-aneh kok. Cuma kayak edukasi soal kesehatan pasutri. Mumpung gratis kan? Ia tampak berpikir. Aku tahu ini belum berarti iya.
Tapi aku lihat dia tidak langsung menolak. Itu cukup untuk saat ini. Setelah ia masuk kamar, aku menatap lembar hasil lab di tanganku. Dan aku berkata dalam hati, kalau dia tetap menolak, aku sendiri yang akan cari tahu jawabannya. Aku sendiri yang akan buktikan siapa yang sebenarnya tidak subur di rumah ini.